Halo teman-teman, kita ketemu lagi di podcast IKV berikutnya. Kalau kita sebelum kita bicara tentang hal integritas dan segala macam, hari ini kita bicara tentang habit nih. Habit orang sukses. Mereka ini kan termasuk alumni kita yang bisa dibilang sukses karena aktiviti mereka. Tentu orang sukses punya kebiasaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kita mau tahu, penasaran ya, apa nih habit suksesnya ketiga tokoh kita hari ini. Yang pertama ada Pak Joneri sebagai ketua IKV. Beliau juga activity di OJK di Jakarta, tentu punya habit. Dan yang kedua ada Pak Suwan, ketua umum IKA Undri dan pemilik Idolmart. Dan paling ujung Pak Aslan, selain sebagai wakil ketua di IKV, dia juga bendum di IKA Undri. Dia juga seorang pengusaha sukses. Nah, bicara habit, kebiasaan, ada sebuah pepatah bilang, awalnya Anda membentuk habit. Setelah itu Anda dibentuk oleh habit itu, gitu ya. Apa habit suksesnya seorang Joneri nih? Makasih Pak Muklis, ini menarik ya. Kalau saya boleh refer ke beberapa buku, salah satu bukunya itu mengenai habit ini. Ada buku yang terkenal tuh, Pak Muklis sebagai trainer nih pasti tahu mengenai buku Seven Habits of Highly Effective People, itu karangan Stephen Covey. Itu udah semua orang pakai itu. Tapi ada satu lagi referensi buku Atomic Habit, itu juga bagus banget. Cuman saya mau ngambil salah satu buku referensi How to Become a CEO, itu karangan Jeffrey Fox. Beliau tamat Harvard MBA, kemudian juga seorang CEO. Dari ketiga buku tadi, tentu banyak buku yang lain. Saya pribadi mungkin banyak habit yang memang harus konsisten dan itu saya lakukan. Misalnya nih, salah satu nih Pak Muklis, saya itu memang hobi membaca buku. Jadi kalau saya dengan istri ke mall, pasti ke GI sukanya. Kenapa? Di GI itu ada Kinokuniya dan ada coffee shop. Ya, ini bukan disclaimer ya, bukan ini promosi tapi iya. Jadi ada Kinokuniya. Jadi kadang-kadang saya duduk di coffee shop itu, saya baca buku. Saya beli fresh, saya sengaja nggak bawa dari rumah, saya bawa buku itu, saya baca sambil minum kopi, dan kadang-kadang istri saya suruh baca selembar aja jadilah. Untuk menimbulkan habit membaca buku itu. Lalu kalau saya boleh merefer kepada CEO hebat itu ya, kayak Bill Gates. Bill Gates itu membaca buku itu boleh dilihat di Google, di googling aja. Bill Gates itu membaca buku satu minggu itu satu buku tamat. Lalu kalau Jeff Bezos itu orang paling kaya di dunia lah ya, sama dengan Elon Musk itu orang paling kaya di dunia. Itu kalau Elon Musk itu membaca 2 buah buku satu minggu tamat. Ada yang menarik. Kemarin saya jadi host, jadi moderator saat wakil dirut BCA itu namanya siapa? Kok lupa? Anak Robert Budi Hartono, dia wakil dirut di BCA. Saya nanya waktu saya menjadi hosting beliau itu, Bapak kalau baca buku, saya bilang, berapa lama? Dia bilang, saya kalau lagi nggak ada kesibukan, saya bisa baca buku itu satu buku satu hari, dia bilang. Nah ini menarik. Tuntas karena dia baca cepat, karena beliau juga sekolahnya di Stanford, anak orang paling kaya di Indonesia, tapi habitnya membaca buku. Lalu satu lagi habit berikutnya, 2 habit aja ya, mungkin
dalam buku Jeffrey Fox tadi, How to Become a CEO tadi, beliau menyarankan begini, kalau kamu mau menjadi seorang CEO, nah ini menarik, dia bilang, datanglah 40 menit lebih awal dari orang lain. Dan pulanglah 15 menit sesudah orang lain pulang. Jadi kita orang yang pertama datang dan terakhir pulang, the last man standing. Ini saya lakukan. Jadi saya di kantor itu lebih dulu datangnya dari OB saya dan sekretaris saya. Jadi kadang-kadang, tapi saya biarin aja karena kan nggak enak memaksa dia ritmenya seperti saya. Nggak mungkin, gaji saya besar, dia gajinya kecil, masa ikut saya kira-kira gitu. Jadi selalu OB itu sama sekretaris itu datang kadang-kadang 1 jam setelah saya datang. Lalu apa yang saya lakukan pada saat datang lebih awal dari orang itu? Belajar. Jadi kata Jeffrey Fox, kalau kamu menggunakan waktu 45 menit awal tadi untuk belajar dibanding orang lain, lalu 15 menit lebih banyak dari orang lain yang sudah lebih dulu pulang, 1 hari kamu lebih banyak ilmunya dibanding orang lain itu paling enggak 1 jam. 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Itu 1 hari. Kalau dia 5 hari, berarti 5 kali 60 menit. 300. Kalau dia sebulan, coba dikali. Kalau dia 1 tahun, coba dikali. Artinya, dengan tingkat kecerdasan yang sama, lawan kita, kompetitor kita di dalam berkarir pasti akan kalah. Kecerdasannya sama, prosesor sama, tapi jam belajarnya itu lebih panjang. Jadi habit membaca nih, bener ya? Sama disiplin kali waktu tadi ya. Oke, Suwan sebagai pengusaha nih, apa habit sukses Suwan sehingga bisa seperti sekarang? Terima kasih Coach Muklis. Menyambung dari Pak Juneri tadi, saya juga hobi baca. Saya waktu pertama kali ke Jakarta masih karyawan, itu naik mobil jemputan, perjalanan subuh berangkat ya, pulang malam. Itu di perjalanan saya habiskan ngebaca buku. Jadi saya menamatkan buku itu cuma di jalan aja, belum kalau baca di rumah ya. Itu bisa 2-3 buku 1 bulan. Nah, waktu saya masih kuliah itu saya baca sebuah buku juga, itu kata-kata ya mungkin kita sering dengar, kalau kita keras sama diri kita, itu dunia lunak dengan kita. Tapi kalau kita lunak sama diri kita, dunia keras dengan kita. Begitu kita disiplin, kita keras, kita sukses, itu dunia itu memberikan kemudahan banyak. Tapi begitu kita lunak, kita manjakan diri, dunia keras. Ya sama lah kalau kita sebagai anak-anak yang masih kuliah mungkin atau masih sekolah, itu kalau dia lunak, manja, bangunnya telat, disuruh-suruh, itu orang tuanya bisa marah, bisa keras. Tapi kalau dia disiplin, bangun tidur, belajar, nilainya bagus, itu orang tuanya kan lunak sama dia. Nah, kehidupan juga sama. Saya kadang-kadang dulu naik angkot gitu, ada pertama di Jakarta, naik bis, kadang berdiri, penuh sesak, itu panas gitu ya. Dan sampai sekarang pun itu sering saya lihat gitu. Itu karena apa? Karena rata-rata mereka lunak sama diri mereka. Tapi karena kita keras dengan diri kita, ya kita pakai kendaraan yang nyaman, ya. Mobilnya cuman sendiri kadang-kadang, ya paling ada supir gitu. Karena kita keras. Nah, yang berikutnya yang lain adalah keyakinan untuk meraih kesuksesan. Saya nggak pernah pudar itu. Jadi saya punya keyakinan yang sangat kuat. Saya akan berhasil gitu. Sebelum saya berhasil. Dan benar Allah bilang itu kan hadis qudsi ya, aku seperti prasangka hambaku. Jadi kalau kita yakin kita sukses, Allah tinggal mengiyakan. Tapi sebagian besar orang dia nggak yakin sukses, akhirnya juga mengiyakan gitu. Ya. Dan itu yang harus yakin. Dan saya sempat bangkrut itu, keyakinan sempat memudar tuh. Salah satu apa? Saya ditanya sama salah satu mentor saya waktu itu, dia bilang begini, kamu sekarang lagi kondisi terpuruk ya, kamu sekarang sedekah nggak?
Saya bilang, dulu saya sedekah Pak, tapi begitu bisnis saya mulai kesulitan, sedekah saya berkurang. Saat saya bangkrut, sedekah saya berhenti. Bahkan ngirim uang ke ibu saya masih hidup waktu itu berhenti selama setahun. Karena COVID tadi ya situasi. Bukan COVID, ini waktu saya bangkrut tahun 2005. Dulu. Ya. Dia bilang justru saat seperti sekarang, kamu harus lebih rajin bersedekah. Bukan malah mengurangi. Nah, sedekah itu kan bukan nilainya, tapi ikhlasnya. Nah, suatu hari saya mau ketemu sama penagih hutang nih, sama supplier saya, naik ojek waktu itu, agak jauh perjalanannya karena butuh waktu cepat. Sama tukang ojek tuh kita ngobrol, dia ngajak saya ngobrol lah. Tukang ojek tadi, lebih tua dari saya usianya. Ngajak ngobrol, dibilang kehidupannya susah, kehidupan zaman sekarang, dia punya anak sekian lah ya. Sampai dia tanya, Bapak mau kemana katanya? Saya bilang, saya mau ketemu sama teman bisnis, rekan bisnis. Mau ngapain? Dia mau nagih hutang ke saya. Emang berapa Pak utangnya? Saya bilang angkanya ratusan juta lah. Dia kaget, Pak, saya 1 juta udah stres Pak. Bapak, sekian ratus juta itu masih tenang, dia bilang gitu ya. Nah, waktu saya turun dari ojek itu, kan bayarnya kira-kira 20.000 lah. Saya kasih 50.000, saya niatkan sedekah. Saya kasih dia karena dia cerita waktu kesulitannya. Dia nolak, tapi saya paksa dia terima. Nah, waktu dia terima, begitu nerima itu tangan saya diambil mau dicium sama dia. Saya tarik tangan saya. Terus dia doakan saya, oh semoga Bapak berhasil, Bapak selamat, apa gitu ya. Nah, setelah dia pergi, ada sesuatu yang jauh berbeda di hati saya yang sudah sekian lama saya nggak pernah rasakan. Ya, karena sedekah itu. Apalagi saya sempat juga selain sedekah, saya juga memberi motivasi. Dan ada perasaan haru di saya waktu itu. Air mata saya menetes dan saya ngerasa bahagia. Nah, sejak itulah saya mulai sedekah lagi. Sejak itulah saya mulai ngirim ke ibu saya lagi. Bisnis saya bangkit setelah itu. Ya, makasih Pak Kesuan. Habit sukses yang Pak Aslan bangun ya. Nah, setiap orang kan nggak sama nih ya. Nggak ada yang sama, tapi semua habit bagus, positif ya kalau memang dibangun. Pak Aslan boleh cerita habit sukses apa sih? Terima kasih Coach Muklis. Ya, ya tadi Pak Juneri mengatakan bahwa 7 habit ya, 7 kebiasaan yang akan membawa kita sukses. Ya, Stephen Covey ya. Nah, tadi udah dijelaskan salah satu tadi habit membaca, suan segala macam. Saya akan sorotin habit saya membangun karakter saya itu dari 7 habit yang nomor 2 yaitu punya target harian gitu. Ya, saya punya target harian. Jadi setiap saya dari bangun habit 3. habit 2. Saya ingat habit 2 itu habit. Iya. Punya target. Nah, kenapa itu? Itu membentuk diri saya. Saya itu mulai dari kuliah ya adik-adik sampai memulai satu pekerjaan. Begitu saya bangun pagi, sholat segala macam. Walaupun ini moto orang tua saya itu, almarhum ayah saya itu mengatakan manjada wajada. Itu artinya apa? Kalau kita bersungguh-sungguh pasti berhasil. Ini boleh satu kata atau satu kalimat ya. Apa yang harus dilakukan supaya habit kita bisa terbentuk nih? Disiplin membaca itu gimana sih? Kunci untuk membentuk habit itu supaya sustain, lakukan mulai dari hal kecil dulu. Itu mungkin. Jadi lakukan hal yang kecil dan itu akan membentuk habit. Jadi start small. Konsisten ya, mungkin hampir sama lah. Jadi konsisten. Itu yang terus kita pertahankan. Learn every day something new. Jadi tiap hari itu kita harus belajar sesuatu yang baru. Nah, itu satu. Yang kedua itu adalah tomorrow is today. Artinya kalau Anda mau sukses, untuk besok tuh kamu tarik sekarang. Kita harus belajar dari orang sukses ini. Ada mahasiswa tinggal copy paste aja nih sebenarnya. Ya sudah ada tracknya nih, tinggal ikutin aja jejaknya. Bisa dilakukan itu. Makasih Pak John, Pak Suwan dan Pak Aslan. Thank you. Thank you.